Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini seperti biasa kami dari Alfat Media CCTV akan membuat review tentang modem Orbit. Nah, jadi di sini modem Orbit ini adalah salah satu modem yang biasa kami gunakan untuk pemasangan CCTV. Nah, kenapa kami menggunakan modem Orbit ini? Ini karena alasan sinyal dan jangkauan jaringan. Jadi contoh di beberapa lokasi yang memang lokasinya itu belum terjangkau oleh jaringan fiber optik ya, IndiHome ataupun jaringan-jaringan yang lainnya. Nah, saya lebih memilih ke Telkomsel Orbit ini. Nah, contoh juga kalau misal panjenengan akan melakukan instalasi CCTV di beberapa lokasi seperti contoh kandang ayam ya, kemudian ada di taman bunga, atau bisa jadi di kolam ikan, peternakan ikan. Nah, biasanya daerah-daerah tersebut itu memang lokasinya agak jauh dari rumah. Nah, karena lokasi yang jauh itu ya, biasanya dia belum ada jaringan IndiHome yang masuk ke sana. Nah, sementara dari customer biasanya menginginkan bagaimana supaya saya bisa memantau lokasi kandang ayam atau kebun taman bunga saya dan tempat-tempat yang lain itu melalui handphone. Nah, ini di sini kami solusikan panjenengan bisa menggunakan modem. Nah, di sini kami yang gunakan biasanya adalah modem Orbit. Karena apa? Selain sinyalnya sendiri, kita tahu lah ya, Telkomsel ada hampir bahkan sudah menjangkau ke seluruh lokasi. Ini boleh diandalkan lah sinyalnya. Seperti saya pemasangan di gunung, itu sudah bisa diandalkan untuk sinyal dari Telkomsel ini. Kemudian apa saja sebenarnya keunggulan dari modem Orbit ini? Oke, di dalam modem Orbit ini kita akan mendapatkan modem, kemudian kabel LAN ya, kemudian akan mendapatkan adapter casnya. Selain itu, kita akan mendapatkan dudukan. Nah, jadi dudukan ini, nah ini kita akan peroleh langsung dari paketan di dalam kardus modem Orbit Star A1. Catatan, versi Star A1 ini masih hanya bisa digunakan untuk provider dari Telkomsel. Nah, kemudian apalagi yang didapat selain itu, kita juga mendapatkan ini kartu untuk paketannya, tentunya dari Telkomsel. Dan di sini kartunya sudah berisi paketan 150 GB. Nah, 150 GB ini ada ketentuannya, yaitu bisa digunakan selama 6 bulan untuk mendapatkan paket gratis. Jadi setelah melewati masa 6 bulan, kita harus melakukan isi ulang. Nah, tapi apakah 25 GB ini dalam per bulannya bisa mencukupi? Oke, nanti kita akan bahas tentang isi dari 25 GB ini. Oke, kemudian modem Orbit ini A1 ini ya, Star A1 ini kan masih lock ya. Tapi tidak apa-apa, karena internet ini internet rumahan. Ada beberapa yang saya sarankan ke panjenengan jika panjenengan ingin menggunakan modem Telkomsel Orbit Star A1 ini. Nah, contoh panjenengan mau melakukan instalasi CCTV, alangkah baiknya modem ini harus panjenengan perhatikan dua hal. Yang pertama itu adalah daerah. Apakah daerah tersebut memang sudah ya kan bagus untuk menjangkau, untuk mendapatkan sinyal dari Telkomsel ya. Jadi kita bisa cek di beberapa pemakai di daerah tersebut, penggunaan kartu di handphone menggunakan Telkomsel bagaimana sinyalnya. Jadi begini, ketika panjenengan mau memasang ini tapi panjenengan nggak memperhatikan posisi, contoh si klien panjenengan yang mau di online kan menggunakan modem Orbit ini, ternyata jaringan di sana itu kurang maksimal untuk Telkomsel ini Orbit, ya panjenengan
sebaiknya bisa dipikirkan lagi. Kemudian yang kedua adalah panjenengan seandainya menginstalasi ini, usahakan si modem ini internet rumah ya, letakkan di daerah, di area yang lebih tinggi. Nah, contoh begini, ketika panjenengan mau pasang, lokasi rumahnya itu tembok ya, kemudian DVR-nya diletakkan di kamar. Nah, di dalam kamar tersebut ber-AC lah katakanlah, kan otomatis si modem ini ya kan, jangkauan sinyalnya itu akan menurun, mendapatkan sinyalnya itu akan turun. Karena apa? Ruangan tadi yang cukup tertutup. Nah, maka panjenengan bisa pasang modemnya di luar. Modem ini bisa panjenengan pasang di luar. Kemudian panjenengan bisa memanfaatkan klem paku, klem beton ya, nomor 17. Nah, nanti panjenengan bisa menggunakan klem tersebut menjadi pengait untuk dudukan si modem ini. Contoh panjenengan bisa letakkan ini di dinding ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian di modem ini ada lubang port LAN ya. Ini port LAN. Kemudian ada tombol untuk WPS dan WiFi-nya, dan di bawahnya ini tertutup ya. Di belakang dudukan ini, kalau ini ada lubang satu, ini lubang untuk reset. Nah, di sebelahnya ini ada tempat kartunya. Jadi caranya mudah, panjenengan tinggal dorong ini ke belakang ya. Itu nanti akan terlepas dudukannya. Nah, kemudian lubang port LAN ini panjenengan bisa kombinasikan ke switch hub. Ini contoh switch hub ya. Switch hub dari LAN di modem ini masuk ke switch hub, kemudian keluar dari switch hub ini ke beberapa perangkat, contoh ke DVR, ke laptop atau ke PC. Dan panjenengan bisa mengulur kabel seandainya jangkauan dari WiFi ini perlu dibutuhkan jangkauan yang lebih jauh. Panjenengan bisa kombinasikan menggunakan router. Ya, contoh di sini ada router TP-Link, panjenengan bisa kombinasikan. Jadi di sini nanti mengeluarkan sinyal, dan si router ini juga bisa mengeluarkan sinyal dengan mendapatkan jaringan dari si modem Star A1 ini. Dan ini sudah saya praktekkan di beberapa klien saya. Oke. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas ya kan adalah tentang paketan dari si modem ini. Oke, sebelum panjenengan menggunakan modem ini, jangan lupa untuk mengaktifasi. Di sini ada beberapa langkah-langkah aktivasi. Nah, caranya panjenengan ini kartu kan biasanya sudah terpasang di dalam modem ya ketika kita beli ya. Panjenengan scan aja barcode yang ada di kemasan dari kartunya. Sebentar. Nah, di sini kan ada barcode ini. Panjenengan scan saja. Dengan apa? Panjenengan menggunakan aplikasi Orbit. Panjenengan bisa download di Play Store atau panjenengan bisa langsung masuk ke alamat My Orbit ID. Nah, panjenengan bisa cek di browser di Chrome, itu nanti bisa langsung masuk ke halaman dari si Orbit ini. Oke. Kemudian setelah panjenengan selesai aktivasi kartu menggunakan NIK, KK dan KTP, nanti panjenengan akan ada langkah selanjutnya untuk aktivasi modem. Di dalam modem ini, di dalam menu ini ya kan, panjenengan bisa ya kan menemukan beberapa fitur. Salah satu fiturnya yaitu mengubah nama WiFi-nya apa. Kalau bawaannya biasanya ada T-Cell AAA misal, kemudian passwordnya biasanya angka sekian digit. Nah, panjenengan nanti bisa atur sendiri. Contoh namanya menjadi Alpha CCTV, sandinya 1 sampai 8. Nah, keunggulan lain apa? Panjenengan bisa memantau, di situ ada fitur untuk memantau berapa kuota yang sudah terpakai, yang berjalan. Oke, ya. Jadi kembali ke yang tadi saya bilang sebelumnya, untuk 25 GB itu apakah cukup untuk 1 bulan? Ya, 25 GB seandainya panjenengan gunakan ya untuk murni hanya DVR CCTV, kemungkinan cukup. Nah,
Kenapa saya jawab kemungkinan? Karena di sini saya sudah ada satu klien ya, ini ada satu klien yang memang klien saya tersebut jarang internetan menggunakan modem Orbit ini ke HP. Jadi memang real digunakan hanya untuk DVR CCTV. Dan begitu saya tanya, dia bilang cukup untuk 1 bulan cukup. Oke. Tapi apakah ketika 25 giga jatah kita itu 1 bulan habis, kita bisa isi ulang? Tentu bisa. Nah, cara isi ulangnya, ketika panjenengan berada dalam jangkauan yang sama, dalam alamat WiFi yang sama menggunakan si WiFi Orbit ini, panjenengan bisa langsung menggunakan aplikasi yang tadi saya bilang, Orbit di Play Store. Tapi kalau panjenengan jauh lokasinya, panjenengan nggak usah repot-repot ke lokasi. Panjenengan cukup masuk di browser melalui alamat My Orbit ID yang tadi saya juga sampaikan. Apakah bisa? Bisa. Nah, pembayarannya bagaimana? Pembayarannya panjenengan bisa menggunakan m-banking atau e-wallet ya. Kemudian ke gerai-gerai juga counter yang sudah ada aplikasi Digipos, itu panjenengan bisa. Nah, jadi panjenengan seandainya tidak memiliki kartu Telkomsel, ya kan, tidak usah khawatir. Gunakan handphone panjenengan yang smartphone itu untuk masuk ke browser alamat Orbit ini, yaitu yang tadi saya bilang My Orbit ID, kemudian beli paketan. Nah, setelah di situ panjenengan bisa nanti cek. Karena panjenengan tidak dalam satu jaringan yang sama, ya kita tinggal cek saja apakah perangkat kita sudah kembali online belum seperti DVR-nya. Tapi, nah di sini ada ini pengalaman saya pernah aktivasi, itu jaraknya lumayan jauh, sangat jauh bahkan saya bilang, karena memang beda kota ya. Kebetulan saya tidak sengaja itu aktivasi dengan alamat email saya. Jadi ternyata saya bisa ngecek tinggal berapa paketannya di tempat klien saya, karena kebetulan menggunakan alamat email saya gitu. Nah, tapi di sini saya memang juga belum pernah coba apakah satu alamat email bisa digunakan untuk 2-3 perangkat atau lebih. Saya belum tahu. Tapi setidaknya yang tadi saya bilang, kalau seperti itu, misal ada klien panjenengan minta, "Mas, ini gimana, saya harus top up." Nah, panjenengan bantulah, tidak usah ditolak gitu loh. Cari tahu caranya. Nah, caranya seperti tadi. Ya udah, kirimin saja nomornya. Panjenengan kalau tidak mau repot-repot ke counter HP yang punya aplikasi Digipos, panjenengan bisa menggunakan alamat browser tadi, yaitu My Orbit ID. Masukkan nomor teleponnya, kemudian berapa paketan yang mau panjenengan beli, klik lanjutkan. Insya Allah bisa memberikan solusi untuk klien panjenengan. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi untuk perihal tentang fitur-fitur dari modem Orbit, selain panjenengan di dalam aplikasi tersebut bisa memantau berapa kuota yang sudah terpakai, mengubah nama WiFi, SSID-nya, panjenengan juga bisa pantau berapa pemakaiannya. Ya, jadi ada berapa gas yang masuk ke dalam modem Orbit ini. Oke, kemudian di sini kalau panjenengan ingin menambahkan pemasangan Epicam, Babycam ya di beberapa DVR baik Hilux, Hikvision atau DVR yang lain yang memang sudah support menggunakan Babycam, panjenengan bisa solusikan menggunakan modem Orbit ini, dan jangan lupa untuk menambahkan switch hubnya ya. Jadi ini di beberapa tempat alhamdulillah sudah saya fungsikan, sudah saya praktekkan, dan alhamdulillah lancar. Baik ketika saya pantau jarak jauh atau si customernya ya kan, itu alhamdulillah aman-aman saja dan lancar, tidak ada kendala. Oke, jadi begitu saja untuk review tentang modem Orbit ini. Ketika akan kita fungsikan, akan kita gunakan untuk DVR CCTV. Jadi cukup membantu buat panjenengan rekan-rekan installer yang ingin menginstalasi CCTV di beberapa lokasi yang memang areanya belum memadai ya dari jaringan fiber optik IndiHome. Itu panjenengan bisa menggunakan Telkomsel Orbit ini. Oke, begitu saja untuk preview di kesempatan kali ini.
Mugi-mugi review ini bermanfaat. Kalau ada kurangnya atau ada beberapa hal yang saya salah sampaikan atau belum saya sampaikan, saya mohon maaf. Silakan panjenengan bisa meninggalkan komentar di kolom komentar, dan ditunggu kritik sarannya kalau memang ada salah-salah saya. Oke ya, sehat selalu buat panjenengan semuanya, sukses dan lancar selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.